di sini. Mia. Waalaikumsalam, Mia. Ada apa, Mia? Oh iya, aku lupa. Jadi gini, aku mau minta bantuan sama kamu buat jelasin materi tentang karakteristik dan ragam belajar yang sudah dijelasin tadi. Soalnya aku tadi kurang paham. Kamu bisa kan ya jelasin? Boleh Mia. Bisa bantu jelasin lagi ya. Jadi, yang Nisa tangkap dari materi tadi itu tentang karakteristik belajar dan sedikit manifestasi perilaku belajar. Kalau yang ragam belajar itu sepertinya yang lebih paham si Ismi sama Ingrid deh. Soalnya tadi mereka antusias banget pada poin itu. Oke, gak apa-apa. Nanti kita bisa share bareng sama Ingrid dan Ismi. Oke Mia, jadi karakteristik belajar itu adalah setiap perilaku belajar yang selalu ditandai oleh ciri perubahan yang spesifik, yaitu perubahan intensional, perubahan positif dan aktif, dan perubahan efektif dan fungsional. Nah, perubahan intensional itu adalah perubahan yang disadari dan disengaja, Mia. Maksudnya, seorang individu itu menyadari akan adanya perubahan yang dialaminya atau yang dia rasakan. Kemudian, perubahan positif dan aktif. Perubahan yang bersifat positif yaitu perubahan perilaku yang terjadi bersifat normatif dan menunjukkan ke arah kemajuan. Lalu, perubahan yang bersifat aktif. Nah, dalam perubahan ini untuk memperoleh perilaku baru, individu yang bersangkutan aktif berupaya melakukan perubahan. Yang ketiga adalah perubahan efektif dan fungsional. Nah, di sini perubahan efektif itu timbul karena proses belajar yang efektif, yaitu berhasil guna. Artinya, perubahan tersebut membawa makna dan manfaat tertentu bagi peserta didik. Kemudian, perubahan yang fungsional. Perubahan yang fungsional, setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidupnya di masa sekarang atau di masa mendatang. Nah, jadi seperti itu Mia tentang karakteristik belajar. Oh, ternyata begitu. Alhamdulillah, sekarang aku paham tentang karakteristik dan manifestasi belajar. Nah Mia, apa kamu tahu macam-macam manifestasi? Oh iya, kebetulan sekali. Aku hafal macam-macam manifestasinya. Coba aku sebutin ya. Kamu koreksi aku. Kita sama-sama nge-review materinya bareng, ya. Jadi, yang pertama itu ada manifestasi perilaku belajar, ada manifestasi kebiasaan, kemudian ada manifestasi keterampilan. Yang keempat itu ada manifestasi berpikir asosiatif dan daya ingat. Nah, kalau yang kelima ada manifestasi berpikir rasional dan kritis. Kemudian ada manifestasi sikap dan yang terakhir ada manifestasi inhibisi. Alhamdulillah, terima kasih Mia. Nisa sekarang jadi paham. Sama-sama Nisa. Kalau begitu Mia mau pamit dulu ya. Terima kasih loh ya udah dijelasin tadi. See you next time. Assalamualaikum Nisa. Bye-bye. Oke, see ya. Waalaikumsalam. Hai Mia, Assalamualaikum. Mia dari mana? Waalaikumsalam Ingrid. Dari kafe tadi ketemu sama Nisa. Wah, kebetulan banget ketemu sama kamu. Aku mau minta tolong nih. Tolong jelasin dong materi tentang ragam belajar yang tadi dijelasin di kelas. Soalnya kalau karakteristiknya udah dijelasin sama Nisa tadi. Bisa ya, bisa. Oh, boleh. Nah, jadi ragam belajar itu ada banyak macam kegiatannya yang memiliki corak yang berbeda antara satu dengan lainnya.
baik dalam aspek materi dan metodenya maupun dalam aspek tujuan dan perubahan tingkah laku yang diharapkan. Keanekaragaman jenis belajar ini muncul dalam dunia pendidikan sejalan dengan kebutuhan kehidupan manusia yang juga bermacam-macam. Nah, untuk macam-macam ragam belajar itu ada 8. Yang pertama, belajar abstrak. Belajar abstrak adalah belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah yang tidak nyata. Yang kedua, belajar keterampilan. Belajar keterampilan adalah belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik, yaitu yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot. Untuk yang ketiga adalah belajar sosial. Pada dasarnya, yaitu belajar memahami bagaimana masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk yang keempat adalah belajar pemecahan masalah. Di sini dasarnya adalah belajar yang menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Sedangkan yang kelima yaitu belajar rasional. Belajar rasional merupakan belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperoleh aneka ragam kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Yang keenam adalah belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan di sini adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Belajar kebiasaan selain menggunakan perintah, teladan, dan pengalaman khusus, juga menggunakan hukuman dan ganjaran. Untuk yang ketujuh adalah belajar apresiasi. Belajar apresiasi merupakan belajar untuk mempertimbangkan arti penting atau nilai suatu objek. Tujuannya apa? Tujuannya agar siswa-siswi memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah rasa yang ada dalam hal ini, kemampuan menghargai secara tepat terhadap nilai objek tertentu, misalnya mengapresiasi sastra, mengapresiasi musik, dan sebagainya. Sedangkan yang kedelapan, untuk yang terakhir, itu adalah belajar pengetahuan. Nah, di sini belajar pengetahuan itu belajar dengan cara melakukan penyelidikan mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu. Studi ini dapat diartikan sebagai sebuah program belajar terencana untuk menguasai materi pelajaran dengan melibatkan kegiatan investigasi dan eksperimen. Contoh dalam kegiatan belajar pengetahuan itu ibaratkan ada kegiatan siswa-siswi dalam bidang studi fisika mengenai gerak menurut hukum Newton 1. Wah, makasih ya Ingrid. Mia jadi mulai paham semuanya. Wah, sama-sama Mia. Kalau gitu, Ingrid duluan ya. Assalamualaikum. Mia juga. Waalaikumsalam. Hai Nisa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Isni. Oh iya Isni. Nisa mau nanya tentang materi ragam belajar. Aku masih belum paham soalnya. Oh iya, boleh Nis. Tapi Isni cuma paham poin 4-8. Nggak apa-apa ya? Gak masalah kok. Nisa cuma mau sharing aja. Tadi juga minta dijelasin sama Mia. Oke, jadi yang pertama itu belajar pemecahan masalah. Yang artinya adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Yang kedua, belajar rasional. Belajar ini menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional
Tujuannya ialah untuk memperoleh aneka ragam kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Yang ketiga, belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Lalu, yang keempat, belajar apersepsi. Nah, belajar ini tuh belajar yang mempertimbangkan arti penting atau nilai suatu objek yang tujuannya adalah agar siswa-siswi memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah rasa yang dalam hal ini adalah kemampuan menghargai secara tepat terhadap nilai objek tertentu. Dan yang terakhir adalah belajar pengetahuan atau studi. Belajar ini dengan cara melakukan penyelidikan mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu, yang tujuannya adalah agar siswa memperoleh atau menambah informasi dan pemahaman terhadap pengetahuan tertentu, yang biasanya lebih rumit dan memerlukan kiat khusus dalam mempelajarinya. Oh, seperti itu. Alhamdulillah, sekarang Nisa paham. Terima kasih ya, Isni. Alhamdulillah, iya Nisa, sama-sama. Besok kita sharing lagi ya.